Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel saya, Pandemic Growth. Sebuah wadah untuk kita tumbuh bersama ke arah yang lebih baik. Grow, grow, grow. Nah teman-teman, sekarang kita ada di edisi sharing-sharing berita. Namanya Better alias berita terkini. Oh iya, untuk teman-teman yang belum menyimak pembahasan sebelumnya, ada baiknya untuk membuka dulu video saya sebelumnya, agar pembahasannya bisa berkesinambungan. Linknya sudah saya cantumkan di box deskripsi ya. Teman-teman, berikut saya akan menyajikan ringkasan 5 berita top nasional yang terjadi di pekan ketiga bulan Oktober 2022. Berita pertama adalah berita tentang temuan kasus gagal ginjal akut anak di Jawa Tengah. Teman-teman, Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI wilayah Jawa Tengah menelusuri temuan adanya satu kasus gagal ginjal akut pada anak usia 8 bulan di Kabupaten Banyumas. Ketua IDAI Jawa Tengah Fitri Hattanto mengatakan pihaknya sedang menindaklanjuti kasus tersebut. Berdasarkan laporan yang masuk ke IDAI Jawa Tengah, diagnosis gagal ginjal pada pasien anak tersebut sudah tegak. Kementerian Kesehatan telah mencatat 192 kasus gagal ginjal akut misterius pada anak dari berbagai wilayah di Indonesia. Menurut data kementerian, gagal ginjal akut misterius terjadi pada anak usia 6 bulan sampai 18 tahun. Ketua Pengurus Pusat IDAI, Pimpin Basarah Yanuarso, mengatakan kenaikan data ini bukan berarti melonjak tiba-tiba. Data tersebut merupakan data kumulatif dari bulan Januari sampai Oktober 2022. Berita kedua adalah berita tentang harga komoditas turun karena ancaman resesi. Teman-teman, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menilai surplus neraca perdagangan sepanjang September menunjukkan Indonesia mampu bertahan di tengah berbagai krisis dan ancaman resesi. Karena itu, ia memprediksi perdagangan di tanah air masih akan mengalami surplus hingga akhir tahun. Zulkifli berujar, Indonesia mampu mencapai surplus di tengah sejumlah tekanan kondisi perekonomian global seperti lonjakan inflasi di sejumlah negara serta konflik Rusia dan Ukraina yang belum mereda. Juga dari pengetatan kondisi keuangan di sebagian besar wilayah dan pandemi COVID-19 yang masih belum pulih sepenuhnya. Ia menduga impor pada September turun akibat terdepresiasinya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika yang membuat impor menjadi semakin mahal. Selain itu, penurunan impor turut disebabkan oleh menurunnya konsumsi domestik. Berita ketiga ada berita tentang kasus COVID-19 di Jogja yang bertambah. Teman-teman, Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan stok ketersediaan vaksin COVID-19 di wilayahnya sangat minim, sementara kasus COVID-19 harian yang terjadi di 5 kabupaten atau kota se-Yogyakarta terus ada. Jumlah kasus yang terjadi Selasa 18 Oktober 2022 mencatat angka tertinggi yaitu 50 kasus baru perharinya. Akibat minimnya pasokan vaksin COVID-19 itu, Pembajun menyebutkan mulai terjadi antrean permintaan dari kabupaten atau kota di Yogyakarta. Pelayanan vaksinasi di fasilitas layanan kesehatan daerah pun makin minim. Dinas Kesehatan Yogyakarta
mencatat untuk vaksinasi dosis ketiga atau booster di Yogyakarta, capaiannya belum sampai 50% atau baru sekitar 39% dari penduduk yang wajib vaksinasi. Sementara capaian vaksinasi dosis pertama dan kedua di Yogyakarta masing-masingnya sudah mencapai lebih dari 102% dan 94%. Berita keempat adalah berita tentang strategi pemerintah hadapi ancaman resesi global. Teman-teman, krisis keuangan, pangan, dan energi global yang terjadi saat ini juga ditambah dengan tekanan inflasi menjadikan dunia dibayangi dengan ancaman resesi. Mewaspadai hal tersebut, pemerintah telah mengambil sejumlah langkah penting bagi penguatan perekonomian nasional dan mengantisipasi dampak krisis yang dapat mempengaruhi keberlanjutan pemulihan ekonomi. Adapun upaya pengendalian inflasi dengan cara mendorong kolaborasi antara Tim Pengendalian Inflasi Pusat atau TPIP dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan atau GNPIP. Selain itu, dengan cara mengoptimalkan dana alokasi khusus atau DAK fisik untuk tematik ketahanan pangan dan pemanfaatan 2% dana transfer umum atau DTU untuk membantu sektor transportasi serta tambahan perlindungan sosial. Di tengah kenaikan harga energi di tingkat global, pemerintah telah mengeluarkan berbagai bantuan seperti bantuan langsung tunai atau BLT sebesar 12,4 triliun rupiah dan bantuan subsidi upah sebesar 9,6 triliun rupiah untuk 16 juta pekerja. Terkait ancaman krisis pangan, pemerintah telah memprioritaskan ketahanan pangan dengan menjaga ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga-harga pangan. Berita terakhir adalah berita tentang otorita ibu kota negara. Teman-teman, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN, Bambang Susantono mengatakan pemerintah tidak ingin sekedar memindahkan ibu kota secara fisik, tapi juga menghadirkan roh sebuah kota. Karena itu, IKN sebagai ibu kota baru yang berlokasi di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, tidak cuma akan dibangun sebagai kota layak huni, tapi juga sebagai kota yang dicintai warganya. Caranya adalah dengan memberikan kesempatan para investor dari berbagai bidang untuk mengembangkan kawasan. Senada dengan Bambang, Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengatakan pemindahan IKN bukan sekedar memboyong gedung kementerian, istana presiden, atau istana wakil presiden. Menurutnya, pemindahan ini tidak hanya soal fisik, tapi juga budaya kerja baru, mindset baru, dan ekonomi baru. Kepala negara meminta semua investor tidak perlu ragu dan bimbang untuk berinvestasi, karena payung hukumnya sudah jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Nah teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan secara singkat dan sederhana tentang 5 berita top nasional di edisi Better alias berita terkini. Oh ya, untuk teman-teman yang mau sharing pengetahuan atau berkomentar seputaran isu ini, boleh langsung tulis di kolom yang tersedia. Jangan lupa untuk tetap disclaimer on. Pelajari dengan betul sebelum terjun ke hal-hal yang tidak kita ketahui. Satu lagi teman-teman, jangan lupa dukung terus buku-buku antologi saya ya. Sudah bisa dipesan loh. Bagi yang berminat, bisa beli buku atau ingin belajar menjadi seorang penulis buku, bisa tulis pesan di kolom komentar atau DM saya di Instagram @nona_marianda. Jangan lupa follow akun saya juga di Tip Tip TV. Sampai jumpa lagi.